emas anjlok gara-gara dot plot atau gara-gara suku bunga. Tapi yang jelas, gambar berikut ini akan menunjukkan apa yang sudah kita pertimbangkan dari sejak 1 minggu terakhir, ternyata benar-benar terwujud. Apa itu? Penguatan dolar. Jadi tidak kaget kalau ternyata kemarin mendorong penguatan dolar dan juga US Treasury yang kembali juga mengenaikan. Ya, ini adalah grafik US dollar yang terlihat di grafik daily-nya. Memang kita pertimbangkan atau kita perkirakan akan terjadi kenaikan lanjutan dan kita perkirakan itu adalah wave kelima. Jadi secara keseluruhan harusnya kita tidak kaget dengan apa yang terjadi tadi malam ya. Posisinya adalah sesuai dan dia sudah sedikit berada di atas level wave 3. Nah, cuman masalahnya apakah dia akan lanjutkan kenaikan lebih tinggi? Kelihatannya kita harus tunggu sampai data ekonomi nanti malam dirilis, yaitu data GDP dan juga initial jobless claim. Nah, meskipun demikian, ya anggap saja secara technical only ataupun secara technical saja kita akan melihat potensi dari kenaikan tersebut akan menggerakkan kenaikan wave kelima. Oke, berarti strong dollar kemungkinan itu akan terjadi sampai at least nanti malam. Dengan pertimbangan bahwa GDP kemungkinan akan relatif lebih bagus daripada ekspektasi ya, kecuali kalau terjadi sebaliknya. Nah, sementara US Treasury sepertinya akan masuk ke dalam skemanya bukan lagi wave B, melainkan skema yang kedua yang kita perkirakan bahwa wave kelima juga belum selesai. Jadi inilah kurang lebih gambarannya 1, 2, 3, 4 dan akhirnya dia naik juga sebagai wave kelima, persis dengan apa yang terjadi pada US dollar. Mengingat dengan yang kemarin kita sempat bahas 1 minggu terakhir adalah yang kenaikan pertama ini kita sebutnya sebagai wave B, karena kita skema pertamanya menilai dia sudah selesai dengan kenaikan di wave 5 ini. Nah, sementara di skema yang kedua justru kita mempertimbangkan ulang bahwa ada kemungkinan yang kenaikan kemarin terakhir itu adalah wave ketiga dan koleksinya adalah wave keempat, sehingga akhirnya menunjukkan bahwa skema kedua lah yang bisa dibilang mendekati kenyataan. Nah, oke, berarti untuk nanti malam, kalau kita perhatikan dengan data ekonomi yang ada, kemudian grafik H4 yang menunjukkan hal seperti ini, saya rasa kita juga masih bisa lihat dia akan terjadi kenaikan kembali ya. Dan itu berarti catatannya bisa saja terjadi kejutan dengan data ekonomi, termasuk US dollar yang so far dia sudah melewati, tapi nah ini dia. Kalau Anda ingat di masa kita bicarakan tentang non-farm payroll atau bahkan data CPI, kita sempat melihat ada potensi head and shoulder yang ternyata digagalkan oleh falling wedge dan kemudian dia sempat rebound, kemudian mengikuti alur dia sempat koreksi, walaupun koreksinya tidak sedalam yang kita perkirakan, tapi kurang lebih seperti ini. Nah, jadi pergerakannya kurang lebih ini sudah mencapai area yang kita inginkan atau yang kita harapkan. Secara keseluruhan, memang dari reversal bullish dari pola rising wedge tersebut atau falling wedge tersebut itu sudah sejajar dengan high sebelumnya. Nah, tapi mengingat dengan status wave kelima yang tadi kita gambarkan di grafik daily, maka kecenderungan ini bisa dilewati dengan sangat mudah. Oke, sekarang kita lihat dari sisi pound sterling yang ternyata dia ambruk dan akhirnya turun. Berarti kalau misalkan lihat dari posisi kemarin, berarti ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Wave A, kemudian dia rebound sebagai wave B, tertahan di 61,8%, lalu kemudian dia turun sebagai wave C. Dan ingat, wave C ini kita menggambarkannya kemungkinan akan setara dengan area yang sebelumnya sempat terjadi. Level terendah itu adalah di 1.2486. Tapi catatannya teman-teman, kita berhadapan dengan yang kita nantikan yaitu BOE meeting nanti malam. Di jam 7, kita akan mendengarkan apakah BOE melanjutkan untuk menurunkan atau dia akan tetap mempertahankan. Kalau lihat ekspektasinya adalah mempertahankan, berarti harusnya dia rebound dan itulah yang terjadi atau sedang terjadi. Cuman saya ragu, kenaikan ini apakah dia memang betul-betul memperkuat pound sterling secara keutuhnya atau dia hanya kenaikan sementara. Untuk asumsi sementara, saya asumsikan bahwa dia sudah dalam jalur penurunan, berarti wave C-nya belum selesai. Bisa saja yang terjadi adalah rebound sampai at least 1.2650 atau terdekat adalah 1.2608. Ini masih cukup wajar, kemudian nantinya barulah dia mengalami penurunan kembali. Dan ini sangat wajar dengan asumsi bahwa ini wave B, ini wave A yang kemarin dan akhirnya sudah ditembus, berarti patokan utama rebound tersebut hanya di 0% yang sesuai dengan wave A tadi. Nah, berarti kita masih akan lihat penurunannya. Nah, dengan catatan teman-teman, skenario buy on rumor, sell on fact bisa saja agak sedikit lebih tinggi, tapi at least jangan sampai tembus 1.2720. Selama itu tidak terjadi, maka level sell saya rasa masih tetap bisa kita lakukan, terutama di antara 1.2608 atau 1.2650 atau bahkan di 1.2670. Dan at least stop lossnya sebaiknya hati-hati, Anda boleh switch strategi menjadi buy kalau betul-betul tembus 1.2720.
Nah, ini juga yang diperkuat oleh alasan dari sejak pertama, yaitu weekly candle ataupun ya pola weekly candle yang ditunjukkan dengan 3 pola candle terakhir. Bentuknya adalah evening star doji, dikarenakan dia tertahan di MA 200 weekly. Nah, sementara untuk crude oil, kalau teman-teman perhatikan dia balik badan dan dia turun lagi, berarti menandakan berkali-kali level 72 ataupun 7150 gagal ditembus. Nah, catatannya teman-teman, kemarin kita sempat sounding terkait dengan potensi dari yang namanya head and shoulder. Dan itu persis dengan apa yang kemarin terjadi, meskipun sempat spike, tapi dia gagal untuk tembus lebih tinggi. Dan ini adalah bagian headnya. Jadi kita lihat ini adalah peluang yang sangat fantastis untuk dimanfaatkan, terutama kaitannya kalau betul-betul terjadi penembusan level neckline. Jadi dalam hal ini, neckline akan dinantikan itu adalah di level 6900. Dengan catatan, sangat terbuka kemungkinannya untuk rebound terlebih dulu, persis yang terjadi saat ini. Ini adalah tertahan di 50% real body long black candle. Ya. Jadi kita asumsikan long black candle-nya ada di sini. Lalu kemudian, ini adalah zona tertingginya yang tidak boleh tembus. Jadi selama dia tidak tembus bagian tertinggi, maka kita asumsikan kenaikan sesaat yang sebelumnya kita bisa prediksi di area 69.60 sampai ke level 70. Tapi kalaupun dia naik lebih tinggi, at least jangan sampai dia tembus di atas level 70.20 atau 70.50. Dan kalau itu terjadi berarti kita masih tetap bisa sell, dan nantinya head and shoulder akan sesuai dengan target ketinggian bagian headnya. Dan kita sudah ukur di situ, kita mungkin akan bertemu lagi dengan level 67 dolar. Dan ya, kita tinggal tunggu saja. Sampai saat ini level terendahnya masih 69.40-an. Sementara itu, kalau lihat dari grafik emas, posisinya ternyata tembus 2623 dan akhirnya juga turun di bawah 2600, bahkan tadi malam sempat mencapai zona 2582. Pagi tadi pun dibuka dengan awal yang bisa dibilang cukup rendah di 2583, sedikit swing low 2582, kemudian sekarang bangkit lagi di 2612. Tapi jangan buru-buru teman-teman. Walaupun bounty hunter ataupun pemburu hadiah itu akan cenderung mendorong karena mengingat harga yang relatif murah. Dan ingat, kita seminggu ke depan adalah menjelang menghadapi libur Natal dan Tahun Baru, yang berarti sangat identik dengan masa atau fase akhir dari Santa Claus Rally, dan kemudian juga kaitannya dengan seasonal event yang cenderung mendorong ataupun mendukung emas mulai kenaikan. Jadi asumsi saya, kalaupun kita ingin mengincar itu, jangan dulu sekarang, atau kita waspadai dengan kenaikan di 2623. Yang saya khawatirkan, 2623 ini tidak langsung ditembus, melainkan dia akan terjadi koreksi terlebih dulu. Kalau itu yang terjadi teman-teman, berarti Anda bisa mulai mengincar zona buy jika memang dia kembali turun di bawah 2600, dan itu berarti sekitar 2682 low tadi malam, atau di area 50% ini 2571, atau bisa juga di area ini. Ini adalah 2555 ataupun 2560. Nah, catatannya teman-teman, mengingat dengan data ekonomi nanti malam juga cukup penting, data GDP dan initial jobless claim, maka Anda bisa perhatikan di sini. Skenario kemarin sebetulnya juga sesuai dengan apa yang kita harapkan. Penurunan tertahan di zona support, lalu kemudian dia rebound persis juga di teritori yang sama, dan itu berarti kenaikannya juga harusnya itu akan tertahan di 2623. Nah, sedikit melesetnya adalah di area 61,8%, yaitu 2633. Jadi kalaupun Anda ingin ubah strategi menjadi buy, pastikan betul-betul dia tembus 61,8%, dan itu adalah 2633. Selama dia tidak tembus, berarti Anda masih prefer untuk lakukan sell, dengan pertimbangan nantinya ada kemungkinan dia akan turun lebih rendah daripada 2582, dan itu berarti mengincar 2557 ataupun bahkan 2540-an. Nah, nantinya demand yang paling besar diharapkan muncul di teritori ini teman-teman. Sehingga nantinya dia akan mendorong kenaikan, dan rally akhir tahun sangat terbuka. Apalagi dengan kondisi bahwa Fed meskipun dia mengubah dot plot hanya sekedar 2 kali pemangkasan suku bunga, tapi kenyataan dia masih tetap membuka peluang untuk penurunan suku bunga. Di sisi lain teman-teman, tentunya ingat dengan wave Elliott yang sempat terjadi dan digambarkan di grafik H1 ini. Kita sempat mempertimbangkan ini adalah wave 1, 2, kemudian ini adalah wave 3, kemudian yang terjadi kemarin terjadi adalah wave keempat, dan terakhir adalah wave kelima. Nah, ini asumsinya kalau sudah terselesaikan, karena dia juga mendekati 2580 yang kita inginkan, berarti kenaikan ini adalah wave A. Dan penurunan atau swing low kita harapkan wave B. Oleh karenanya, kemungkinan kita akan dapatkan wave C sebagai kenaikan terakhir. Nah, Anda punya opsi kurang lebih seperti ini.
Opsi pertama, kalaupun Anda ingin lakukan sell, hampir bisa dipastikan ini belum tentu langsung naik sebagai WSC, berarti artinya bisa saja yang kita akan dapatkan nantinya, dia akan sekedar flat di area tersebut. Nah, dengan asumsi ini, berarti Anda masih bisa lakukan sell sesuai dengan strategi awal, yaitu di 2620-an, kemudian dia akan turun dan koreksi sebagai WFB, bisa ke 2605 atau kurang lebih 2600, atau setidaknya sampai 2594. Nah, dengan catatan, Anda mungkin bisa membayangkan kalau misalkan ini betul-betul WFB, kemudian dia akan rebound sebagai WSC, dan itu berarti akan lebih tinggi daripada 2620, maka di kesempatan berikutnya, jangan coba mengincar sell, karena dikhawatirkan ini bisa jadi indikasi bahwa dia sudah mulai pulih dan recover ke atas. Dan mungkin saja, jika memang data ekonomi mendukung untuk kenaikan, maka kita bisa dapatkan kenaikan lanjutan. Nah, sebaliknya, jika memang ternyata yang terjadi adalah kita melihat dia cenderung turun di bawah level 2580 atau 2582 kemarin, maka bisa dipastikan dia akan cenderung turun lebih besar lagi, dan targetnya adalah di grafik 4 tadi, yaitu kisaran 2555 ataupun 2560.